Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur bersama-sama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini menjelang siang ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir secara daring ya untuk melaksanakan perkuliahan di mana pekan ini adalah pekan pertama. Pekan pertama kalian menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa. Mungkin berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya ya. Kalian punya aktivitas baru, ya ini aktivitas perkuliahan. Nah, harapannya dengan memulainya lembaran baru ini akan menjadikan langkah kalian itu menjadi lebih pasti ya, arah tujuan kalian mau kemana. Kan sudah jelas tuh, arah tujuannya saya sekarang menjadi mahasiswa di 3 farmasi. Artinya harus siap segala sesuatunya untuk menjemput mimpi-mimpi yang nantinya akan kalian peroleh di akhir ya. Jadi ini adalah proses, dinikmati prosesnya ya. Kita semua sama-sama belajar ya. Jadi tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih tahu. Semua berawal dari nol. Jadi yang ada adalah kita ingin mencoba untuk berkolaborasi ya. Artinya dalam hal ini kalian sebagai mahasiswa harus banyak sharing dengan teman-temannya ya, harus banyak menyimak ketika nanti dosen menjelaskan ya. Begitu pula dengan dosen dalam hal ini juga memulai kembali ya aktivitasnya setelah sekian lama kita libur untuk angkatan-angkatan sebelumnya ya. Kita mencoba untuk memulai sama-sama memulai lembaran baru. Nah, untuk kesempatan yang perdana ini, saya akan menyampaikan ya, ini masih kuliah perdana atau kuliah pertama, jadi belum banyak membahas terkait materi, tapi lebih pada pengantar ya, sekaligus kontrak perkuliahannya ya. Dan ini sekaligus saya sampaikan untuk 2 mata kuliah yang saya ampu, ya ini anatomi fisiologi manusia itu kan ada 2 ya jenisnya, ada teori sama praktik. Jadi sekalian ya. Artinya dalam hal ini nanti si Pen bisa melaporkan untuk hari ini dan besok dengan agenda pengantar dan kontrak perkuliahan hari ini. Karena memang untuk pekan pertama kita belum memulai materi ya, masih pengantar ya, dan harapannya kalian lebih detail untuk memahami sebelum melaksanakan perkuliahan tentunya harus kenalan dulu ya mata kuliah itu akan membahas tentang apa ya. Baik, saya mulai ya. Jadi untuk pengantar dan kontrak perkuliahan untuk anatomi dan fisiologi manusia, mungkin kedepannya saya lebih sering menyebutnya dengan anfisman ya, biar lebih singkat, padat dan jelas ya. Jadi kalau anatomi dan fisiologi manusia itu terlalu panjang ya. Baik, sebentar. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi untuk Anfisman ya, ini kalau di kurikulum angkatan 2025 ya, ini memiliki kode MK. Jadi ini pentingnya kalian memahami kode MK agar tidak salah memilih mata kuliah ya. Karena ini nanti kalau semisal kalian salah, tentu pada saat penyusunan KRS nanti mata kuliahnya juga berbeda. Jadi pastikan mata kuliahnya betul-betul sesuai dengan MK yang dituju ya. Jadi kalau untuk mata kuliah Anfisman, di sini kode MK-nya adalah yang teori itu MDF1 F104 ya. Kemudian kalau praktikumnya PD F104 itu memiliki makna yang berbeda-beda ya. MD itu berarti mata kuliah dasar farmasi, F itu farmasi ya. Nah, satu itu artinya di semester 1 dan 04 itu kalau di struktur kurikulumnya itu urutan keempat ya untuk mata kuliah yang kalian ambil di semester 1 ini. Nah, kalau praktikum bedanya hanya di awalnya saja.
Kalau yang teori M berarti mata kuliah dasar farmasi ya. Kalau praktikumnya praktik dasar farmasi ya. Jadi harus paham kalian, jadi enak menghafalnya. Jadi kalian tahu kalau Anfisman ini ada di semester 1 dan di kurikulum urutannya ada di nomor 4 gitu ya. Nah, untuk jumlah SKS ya, ini antara teori dan praktek itu dipisah ya. Jadi tetap ada dua aktivitas perkuliahan yang berbeda, tapi kebetulan yang mengajar sama ya, saya semuanya dan bahkan stipendnya juga sama ya. Jadi lebih mudah kita untuk berkomunikasi. Jadi teori itu satu SKS ya, praktik itu satu SKS. Nah, Anfisman itu tentang apa sih nantinya kalian belajarnya gitu ya, biar kalian ada gambaran sedikit lah di awal gitu kan. Maka yang harus digarisbawahi di sini supaya kalian itu sebelum mengambil perkuliahan atau melaksanakan perkuliahan, kenali dulu mata kuliah itu membahas tentang apa sih nantinya kan begitu. Nah, kalau untuk Anfisman di sini mata kuliah yang memang secara khusus nantinya itu akan mempelajari tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Ya, ini menjadi dasar keilmuan farmasi itu sendiri karena banyak sekali nanti mata kuliah lanjutan yang memang harus dikuasai terlebih dahulu untuk mata kuliah dasarnya. Salah satunya adalah Anfisman. Jadi kalau dasarnya ini kalian belum menguasai, tentu kalian akan sulit ya nantinya akan mengikuti mata kuliah lainnya yang memang itu sudah fokus ke inti farmasinya ya. Kembali ke Anfisman itu tadi itu kan mempelajari tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia ya. Meliputi apa saja? Kita akan banyak belajar tentang sistem kerja tubuh ya, tentang homeostasis atau tentang keseimbangan. Kemudian yang paling penting juga adalah mempelajari semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ya, yang memang itu berperan penting yang ada kaitannya dengan sistem tubuh serta fungsinya. Nah, itu nanti akan dibahas per organ ya, sistemnya seperti apa. Misal sistem pernafasan, ya, ada sistem reproduksi, itu kan membawa organ-organ yang memang ada di dalamnya, yang itu punya fungsi dan peran masing-masing. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya untuk Anfisman. Memang Anfisman ini mata kuliah yang bisa dianggap sebetulnya masih basic atau dasar, tapi realnya ini butuh effort tersendiri. Kenapa? Karena tentunya di dalamnya banyak sekali istilah-istilah ilmiah yang menggunakan bahasa Latin ya, yang memang kita bukan bahasa kita sehari-hari, itu saja sulitnya ya. Jadi kita harus terbiasa mengenal istilah-istilah Latinnya atau ilmiahnya untuk menyebut bagian-bagian tubuh kita yang itu memang sangat relate atau sangat penting sekali atau yang biasa digunakan di bidang medis ya. Jadi tidak lagi menggunakan bahasa keseharian ya. Nah, untuk jadwal ini insya Allah sudah fix ya yang diinformasikan oleh akademik yang saya berikan warna berbeda itu adalah mata kuliah yang saya ampu di angkatan 2025 ya. Ya, ini anatomi fisiologi baik itu teori dan prakteknya ya. Kalau untuk prakteknya itu di hari Selasa, kemudian kalau untuk Rabu itu teorinya. Kalau untuk prakteknya kita 2 jam ya. Kalau untuk praktek teorinya itu 1 jam ya. Kemudian, nah untuk media perkuliahan, nah ini saya bahas untuk yang teori dulu ya, karena kan tadi saya janjinya saya padatkan biar lebih mudah ya, biar besok kita tidak pertemuan lagi, biar kalian bisa fokus terkait info-info yang nanti akan saya berikan untuk praktiknya ya. Kalau info-info saya akan sharekannya di WA ya. Jadi saya tidak akan membebani si pen berlebih ya. Kalau si pen kan tugasnya mengingatkan dosen, menginformasikan ada perkuliahan ya. Kalau saya mungkin nanti tetap akan saya infokan di grup ya agar semuanya lebih lebih awal juga untuk mengetahuinya. Tapi tetap juga nanti si pen saya minta bantuan untuk mengingatkan ya. Nah, kalau untuk yang teori ya, jadi nanti teori ini saya akan menggunakan dua metode ya, metode share video dan Zoom. Nah, untuk sesuai jadwal yang tadi saya sharekan di awal ini ya, jadwal untuk teorinya hari Rabu pukul 9 sampai 9.50 ke depannya, itu akan nanti saya gunakan untuk Zoom. Tapi Zoom-nya itu bukan untuk menyampaikan materi dari saya. Kenapa? Karena waktunya sangat tidak cukup 1 jam itu.
nanti akan banyak materi yang tidak tersampaikan. Nah, saya akan menggunakan sesi Zoom sesuai jadwal itu untuk sesi tanya jawab terkait materi yang saya sudah sharekan melalui video ya. Dan sekaligus saya akan mengambil nilai keaktifan karena pada prinsipnya bagi saya kalian bagaimana berpartisipasi aktif ya ketika pada saat sesi perkuliahan. Nah, itu nanti kalian bisa mengikutinya ya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan untuk mata kuliah yang saya ampu ya. Nah, kapan Bu saya bisa menyimak video? Misal untuk pekan depan sesi Zoom-nya di hari Rabu, maka pekan ini saya sudah sharekan link video yang itu berupa materi-materi di tahun sebelumnya ya. Jadi kan sama tuh dari tahun sebelumnya juga belajar tentang itu. Jadi nanti akan saya berikan linknya di grup ya. Silahkan kalian gunakan dalam waktu 1 minggu ini untuk mempelajari menyimak dari video tersebut. Nah, baru nanti sesuai dengan jadwal Zoom pekan depan dengan materi yang sama, baru kita akan melakukan review bersama ya terkait materi yang sudah kalian simak. Tentunya waktunya tidak banyak kalau seperti itu. Jadi dalam hal ini saya masih menggunakan kebijakan tersebut agar kalian ada waktu untuk belajar terlebih dahulu dengan waktu yang fleksibel. Artinya tidak ditentukan oleh saya kalian harus nyimak video jam sekian sampai jam sekian, tidak. Tapi gunakan dalam 1 pekan itu dari link yang saya berikan, itu kalian mau simak pagi, siang, sore, malam, subuh boleh ya. Setiap mahasiswa punya hak masing-masing untuk menyimak video yang saya sharekan. Tapi dengan catatan yang harus diperhatikan adalah wajib menyimak ya, jangan sampai tidak sama sekali. Nanti bingung pada saat kita Zoom pada hari jadwal tersebut ya. Nah, kemudian untuk presensi ya ke depannya itu nanti saya akan menggunakan absensi yang ada di website kampusku akfarcevada.ac.id ya. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini berdasarkan KRS yang sudah kalian susun. Jadi kalau sudah menyusun KRS melalui link tersebut, tentunya nama-nama kalian akan tercantum. Nah, nanti akan ada sesi saya akan cross check kembali ya nama-nama yang mengikuti mata kuliah Anfisman ya. Kemudian ada juga CBT. Nah, kalau CBT ini nanti saya tidak begitu banyak menggunakan ya, karena pengalaman sebelumnya mungkin kalau saya pribadi itu agak susah ya. Kenapa? Karena nanti dari kalian akan banyak yang bilang, Bu, kok soalnya berhenti saja, Bu, soalnya kok tidak bisa lanjut ya. Itu pengalaman-pengalaman saya sebelum. Tapi bukan berarti ini tidak digunakan. Tapi kalau untuk dosen-dosen yang lain masih menggunakan, ikuti ya. Nanti kalau saya mungkin akan menggunakan metode lain, misalkan seperti Google Form atau apa ya. Tapi pada umumnya di kampus kita ada CBT ini ya. Jadi untuk pelaksanaan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Tapi tentunya dalam pelaksanaan ujian itu ada syaratnya ya. Syaratnya tentunya memenuhi administrasi ya. Jadi aksesnya itu izinnya seperti itu. Saya rasa di kampus manapun pasti memiliki sistem atau cara yang sama ya. Jadi belum bisa mengikuti ujian kalau belum selesai administrasi. Nah, ini adalah pertemuan untuk Anfisman yang teori ya. Nah, yang praktek bagaimana, Bu? Nah, praktek juga sama, tapi tidak sebanyak ini karena mengingat kelas kalian besar, jadi tetap harus dibagi shift ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Nurul di akademik waktu itu ya. Jadi tidak semua sekali brek ada 60 mahasiswa datang semua itu enggak ya. Karena selain ruangannya tidak cukup ya, dosennya cuma satu ya. Jadi tidak bisa menghandle banyak mahasiswa. Tetap kita akan bagi shift di pekan berikutnya ya. Jadi tidak semua apa yang disampaikan teori itu akan dipraktikkan, tapi secara garis besar untuk yang teori inilah tema-tema yang akan kalian pelajari ya untuk hari ini itu sebagai pengantar dan kontrak perkuliahan ya. Jadi untuk sipennya bisa dilihat ya untuk tema-tema setiap pertemuan itu yang nantinya akan diisikan di BAP-nya ya.
Nah, kemudian nanti, nah pekan depan untuk yang teori kita akan belajar tentang homeostasis ya, pekan depannya lagi sistem endokrin untuk bagian satu dan seterusnya. Sampai kita pertemuan ke-15 ya. Kalau pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester ya. Jadi semuanya di-free-kan untuk perkuliahan, jadi semuanya khusus untuk pelaksanaan tengah semester ya. Nah, begitu pula di pertemuan ke-16 itu ujian akhir semester ya. Jadi sudah selesai. Nah, ini sebetulnya proses yang tidak kerasa sebenarnya ya. Nanti tiba-tiba kalian, loh kok udah tengah semester, loh kok udah ujian akhir semester. Nah, harapannya karena tidak terasa itu maka dinikmati gitu ya, biar terasa gitu ya. Terasanya bukan berarti terasa memberatkan, bukan. Tapi terasa bagaimana kalian berjuangnya ya, menikmati setiap prosesnya, kemudian memahami dari setiap materi yang diberikan. Karena kan harapannya di akhir semester itu bukan hanya sekedar nilai saja yang diperoleh ya. Kalau cuma sekedar nilai saja, saya yakin dengan kalian hadir setiap hari ya, hadir Zoom, praktikum ya, kemudian mengerjakan tugas, kalau cuma sekedar mengejar lulus, saya yakin itu hal yang mudah ya. Apalagi standar nilai di kita itu bisa terhitung masih sangat kecil ya, artinya untuk mendapatkan nilai batas akhir lulus saja itu tidak harus di atas 50 ya. Bahkan nilai 50 saja ya itu sudah dinyatakan lulus begitu. 45 kalau nggak salah. Nanti kita lihat lagi ya. Itu kan sangat ya kalau sampai kalian tidak bisa mengupayakan sangat disayangkan sekali. Tapi itu tadi ya, artinya dalam hal ini kalau cuma sekedar mengejar lulus saja kan sayang ya. Batas akhir kelulusan itu kan nilainya C ya. Nah, kenapa harus C kalau saya bisa dapat A kan begitu. Artinya itu akan menentukan IPK kalian. Jadi jangan sampai kalian keluar dari kampus kita tercinta ini IPK-nya di bawah 3 ya. Janganlah. Artinya dalam hal ini kalian harus berupaya semaksimal mungkin ya agar nanti bangga ya mengapresiasi diri sendiri ya pada saat wisuda itu IPK-nya akan terpampang di layar besar ya yang itu akan dilihat oleh semua orang dan tentunya keluarga bahkan orang tua kita sendiri ya. Jadi itu akan membanggakan. Makanya mumpung kalian baru memulai coba apa namanya dibuat semacam targetnya, saya semester 1 itu berapa, semester 2 itu berapa. Nggak apa-apa, berawal dari hal yang kecil dulu ya. Lama-lama itu nanti meningkat dengan motivasi yang kita miliki. Nah, kemudian untuk penilaian mahasiswa. Nah, ini tentunya saya mengambil kebijakan yang sudah ditetapkan oleh akademik ya. Jadi saya tidak merubah-ubah. Namun dalam hal ini biasanya dosen itu bisa memberikan kebijakan-kebijakan tambahan ya. Nah, kalau untuk saya ya di sini ini untuk yang teori dulu. Jadi teori itu nanti ada hal-hal yang harus kalian penuhi untuk penilaian ya ini tugas ya, kehadiran, keaktifan, kuis, UTS dan UAS. Nah, biasanya yang bisa dosen berikan kebijakan itu yang bukan saya warnai hijau ya. Kalau yang saya warnai hijau itu sudah ketetapan, jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Jadi UTS sama UAS itu masing-masing 20%. Nah, yang bisa itu biasanya di tugas sama di keaktifan ya. Makanya tadi saya menyampaikan kehadiran itu juga akan menjadi penentu kelulusan ya. Makanya ketika dosen itu meminta mahasiswa untuk Zoom ya datang Zoom gitu ya. Kalau mahasiswa minta untuk praktikum luring ya datang untuk luring. Jadi tidak boleh tidak ya karena itu sudah menjadi standar penilaian yang ditetapkan atau yang diresmikan ya. Jadi di dalam hal ini penugasan itu 25% ya, kehadiran itu 5%. Sebetulnya kehadiran ini sebetulnya tidak layak untuk dinilai. Kenapa? Karena sebetulnya hadir kuliah itu sudah menjadi kewajiban, bukan bukan hal yang mewah gitu ya, yang layak untuk diberikan nilai. Tapi tidak bagi kita ya, kalau kita tetap mengapresiasi kehadiran kalian. Ya. Keaktifan itu 15%. Nah, keaktifan bagaimana saya mengambil nilainya? Kalau untuk yang teori, saya mengambil nilainya pada saat sesi Zoom.
yang tadi saya sampaikan. Jadi kalian sudah menyimak materi sebelumnya. Nah, nanti pada saat sesi Zoom itu akan saya berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian saya akan menuliskan langsung di materi PowerPoint-nya namanya siapa saja, itu akan menjadi bukti yang otentik ya. Misalkan yang bertanya namanya Anissa misalkan. Nah, itu yang bertanya yang menjawab. Nah, nanti saya tulis di situ Anissa. Jadi pada saat perekapan nilai itu jelas ya siapa yang nantinya akan mendapatkan nilai untuk keaktifan ya. Besar juga itu ya, 15%. Kemudian kuis itu 15%. Jadi total keseluruhannya adalah 100%. Nah, agar tidak ada keraguan-raguan dari mahasiswa terkait nilai ya, nilai di kampus kita ini transparan ya. Artinya dalam hal ini kalian bisa melihat rincian-rinciannya ya. Jadi jangan sampai berpikir dosennya asal ngasih nilai nih, asal nembak nih, nggak ngoreksi nilai, nggak ngoreksi apa ujian atau tugasnya. Itu sangat jelas di situ ya. Jadi kalian lihat ya tabel Excel-nya itu sudah otomatis. Jadi nanti ketika kita memasukkan nilai itu nanti endingnya nilainya berapa itu sudah kebaca ya. Misalkan tugas. Nah, tugas itu tergantung dosen ya. Ada tugas satu, tugas dua, tugas tiga gitu ya. Atau dilihat dari kehadiran ya, keaktifannya, kuisnya ya. Kuis satu, kuis dua, kuis tiga. Nah, jumlah kuisnya ini juga sama dengan tugas tergantung dari kebijakan dosennya ya. Kalau saya biasanya kuis itu nanti akan dilaksanakan setiap 2 kali atau 3 kali kalian dapat materi, baru nanti saya adakan kuis. Bukan materi satu baru kuis, enggak ya, kebanyakan nanti. Jadi 2 atau 3 materi kita adakan kuis ya. Kemudian UTS dan UAS-nya. Nah itu nanti endingnya nilainya berapa, nanti akan dikonversikan dengan rumus yang sudah otomatis tadi, tapi biar kalian paham ya. Nah di sampingnya ini semoga kalian kelihatan. Ini kalau mau mendapatkan A bulat, ya, A bulat itu maksudnya nggak ada aminnya atau A plus, oh A plus nggak ada ya, aminnya ya. Jadi A benar-benar bulat, let gitu ya. Itu nilai akhirnya pastikan di antara 85 sampai 100. Kalian baru bisa dapat A bulatnya, 4 bobotnya. Nah, nah, kalau mau A juga tapi di bawahnya tipis-tipis ya, amin ya, tetap A tapi min gitu ya, kurang dikit gitu. Itu antara 80 sampai 84 ya. Itu bobotnya 3,75. Udah bagus banget itu ya. Nah, mau yang di bawahnya lagi antara ya, A per B ya. Itu kisaran antara 75 sampai 79. Jadi kalau kalian endingnya dapat 78 ya berarti dapat A per B. Nah, begitu pula kalau di bawahnya lagi ya B plus itu antara 70 sampai 74 ya. Kemudian nilai B bulat itu antara 65 sampai 69, B min itu 60 sampai 64, B per C itu 55 sampai 59. 55 aja kalian dapat B per C loh ya. Jadi sangat ya tanda kutip kebangetan ya kalau nggak bisa diupayakan ya. Saya terpaksa ngomong kayak gini supaya kalian ada motivasi. Masa sih saya dapat 55 aja nggak bisa gitu ya. Dalam hal ini coba kalian renungkan sebetulnya semua tergantung bagaimana cara kita menyikapi ya. Kalau kita yakin kita bisa dan menjalankan semuanya dengan baik, insya Allah jangankan 55 ya 85 aja bisa kita 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 raih gitu kan. Nah, kemudian untuk nilai BBC udah ya tadi ya. C plus ya, itu 50 sampai 54. Kemudian C bulat. Nah, ini batas kelulusannya. C. Jangan sampai di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti nggak lulus. Jadi batas bawah kelulusan itu nilai C, yaitu antara 40 sampai 49. Kalau kalian memang mau hanya mengejar lulus saja, 40 udah lulus, nilai 40. Mungkin kalau kalian di sini ada yang sudah berkeluarga, punya anak ya, anak SD atau SMP gitu ya. Kalian tanya, dapat nilai berapa nak di sekolah? Dapat 60 Pak, Bu, 70. Kalian sudah emosi. Masa kayak gitu aja nggak bisa? Nah, kan? Pasti kalian berpikir seperti itu. Ya, ada mungkin yang menerapkan seperti itu ya. Atau mungkin adik kalian ya yang sedang sekolah. Nah, ini 40 gitu ya. Wah, itu nanti bakal dibalikin tuh sama anak sama adiknya. Tuh, kemarin ngatain saya nggak bisa, masa dapat 40 aja nggak bisa, itu berarti nggak lulus. Jadi kalau kalian nemuin
mahasiswa yang nggak lulus di mata kuliah, berarti 40 aja nggak nyampe. Nah, nggak kebayang kan berapa nilainya itu, gitu kan. Kita horor sendiri gitu ya. Kok bisa sih dapat 40 aja nggak bisa? Berarti apa? Bukan ada nilai UTS atau UAS yang anjlok, tapi pasti ada yang tidak diselesaikan di setiap kolom penilaian. Bisa jadi tugasnya nggak ngumpul, ya, kehadiran kuliahnya tidak memenuhi syarat, keaktifannya nggak pernah aktif sama sekali. Ya sudah, wassalamualaikum kalau begitu. Ya. Nah, jadi dalam hal ini coba kalian betul-betul memahaminya secara seksama, jangan sepotong-potong ya. Jangan bilang, oh dosennya nggak enak, pantesan nilainya jelek. Dosen itu juga punya pertimbangan ya. Jadi nggak mungkin dosen tidak meluluskan kalau tidak ada hal-hal yang membuat mahasiswa tersebut itu menjadi tidak lulus. Itu yang saya sampaikan. Mungkin tugasnya ada yang nggak lengkap ya. Sangat jarang ya dosen itu tidak memberi nilai untuk tugas kalau memang betul-betul tidak ngumpul ya. Sekalipun kalian ngumpul tapi ternyata salah atau ternyata ada yang kurang pas dalam mengerjakannya, itu dosen pasti masih ngasih nilai. Saya yakin itu ya, karena saya juga begitu. Nah, kalau nggak ngumpul sama sekali, apa yang mau dinilai? Kan nggak ada tuh. Makanya menurut saya, sayang. Yang penting kalian ngumpul saja dulu. Syukur-syukur kalau kalian bisa membuat si tugas itu menjadi berkualitas ya. Jadi nilainya nggak pas-pasan. Saya sayang tuh udah ngerjain capek-capek, udah butuh modal gitu ya. Tapi ternyata nilainya pas-pasan, kan sangat disayangkan. Makanya sekalian dimaksimalkan supaya dapat nilai yang maksimal juga gitu ya. Nah, ini untuk yang teori. Nah, kalau untuk yang praktek sama ya skornya, apa grade-nya sama. Yang membedakan hanya kolomnya saja. Ini yang untuk praktek anfismannya. Kalau tadi yang teori ya. Nah, ini saya contohkan di sini. Jadi bedanya itu hanya di jurnal atau laporan. Nanti biasanya akan diberikan kebijakan oleh dosen. Mahasiswa itu bukan dalam bentuk tugas, tetapi dalam bentuk jurnal atau laporan. Kalau saya laporan, ya. Nah, ada yang laporannya individu, ada yang laporannya kelompok. Nah, nanti silakan bisa diikuti sesuai dengan instruksinya dosen masing-masing. Nah, saya nanti biasanya akan menjelaskan kebijakan itu ya pada saat saya share terkait praktikumnya apa ya, karena akan memungkinkan akan berbeda-beda ya, tidak selalu mandiri, tidak selalu kelompok, pasti ada yang ada kalanya itu mandiri, ada kalanya itu kelompok. Kenapa dosen memberikan tugas yang atau praktik yang laporannya ada yang kelompok? Jadi dalam hal ini sekali lagi saya sampaikan ya, untuk menjadi orang sukses itu bukan berarti kita bisa atau mampu mengerjakan itu dengan tanpa bantunya orang lain atau hanya dengan kemampuan kita sendiri. Tidak ya. Tapi bagaimana kita mengatur supaya ada kolaborasi dan kerjasama. Banyak di antara kita ya. Sebetulnya orang Indonesia itu orang yang pintar-pintar kok. Tapi ketika kerja sendiri ya. Tapi kalau kerja kelompok itu jadi nggak pinter. Karena apa? Semua dengan egonya masing-masing, semua dengan emosinya masing-masing, sehingga apa? Lulu gue jatuhnya. Nah, itu kan akhirnya membuat tugas itu tidak maksimal. Itulah kenapa Indonesia ini masih menjadi negara berkembang terus ya, belum negara maju. Salah satunya adalah mental. Karena kita merasa ketika kita mengerjakan tugas sendiri, dosen akan menyorot saya yang paling hebat, saya yang paling pandai. Padahal nggak begitu gitu. Yang kami lihat adalah bagaimana kalian bekerja dengan tim. Karena dimanapun kalian berada nanti, mau kalian mau jadi bos, mau kalian jadi pegawai, mau kalian jadi staff, itu nggak mungkin sendirian, pasti butuh orang lain. Nah, cara bersikap itu harus dilatih dari sekarang. Jadi kalau kalian nggak ngelatih dari sekarang, kaget nanti ya. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, butuh orang lain ya. Dan tidak hanya ingin dianggap saya yang paling pintar ya. Kalau dalam hal itu di balik layar saja. Biasanya kalau orang benar-benar pintar atau pandai itu dia akan rendah hati. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau sampai ada yang eh, apa namanya menyampaikan dengan lantang saya pintar itu sebetulnya tong kosong dunia nyaring. Percayalah ya. Karena biasanya orang pintar tuh diam. Dia akan merasa orang lain akan tahu sendiri dengan bukti-bukti yang ada gitu ya. Jadi tidak perlu menunjukkan siapa kita dalam hal ini individualis banget
Ya, jadi silakan bekerja sama dengan temannya, ada masalah dipecahkan. Biasanya nanti ketika itu tugas kelompok dari saya ya, misalkan harus ada presentasi, itu nanti di akhir presentasi saya akan memberikan penilaian dalam bentuk Google Form. Ya, kalian mengisi cukup diklik saja menilai antar kelompok kalian. Bukan antar kelompok ya, antar personil dalam kelompok kalian. Misalkan dalam kelompok itu ada 5 orang. Silakan masing-masing itu menilai temannya benar-benar mengerjakan atau tidak ya, agar tidak ada dusta di antara kita. Saya rasa itu fair ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang laporan, Bu, si A itu cuma numpang nama aja, Bu. Saya nggak mau seperti itu ya. Jadi semuanya yang ada di dalam laporan itu harus ada kontribusinya. Kontribusinya seperti apa? Kalian yang mengatur, bukan saya. Kan kalian sudah diajarkan bagaimana cara berorganisasi. Nah, di situ leadernya harus bisa membagi-bagi porsinya ya, si A ngerjain apa, si B. Nah, yang disuruh ngerjain itu ya harus manut, harus bisa. Nah, kalau nggak mengikuti aturannya, ya silahkan kalian laporkan di link tersebut. Tapi nggak perlu khawatir. Kalau saya biasanya saya rahasiakan ya, artinya dalam hal ini apa kalian tidak perlu khawatir nanti, oh Bu, nanti kalau di Florin saya bakal dibenci karena saya mau ngomong jujur. Enggak ya, semuanya saya jaga. Dan tentunya kalian nggak usah khawatir, Bu, nanti kalau ada yang nggak suka sama saya ngasih nilai saya jelek gimana? Dari 5 orang itu emang nggak suka semua. Nah, itu yang perlu di apa sampaikan. Dan apakah dari 5 orang itu nggak jujur semua? Saya yakin pasti ada yang masih bisa jujur. Saya biasanya masih mentelaah ketika si A itu dinilai ada yang nilainya jelek, 40 ngasih nilai dia. Tapi 4 temannya lain itu ngasihnya 80. Nah, ini perlu ditelaah lagi, pasti ada data yang tidak valid. Ya, tapi kalau nilai 40 ternyata semuanya ngasih si A itu 40, saya percaya. Ya, berarti memang si A itu nggak kerja. Kan yang ngerasain nggak kerja kan teman-temannya. Ya, terserah kalian sebetulnya ya. Mau nggak kerja tapi ada kesepakatan, itu akan berbeda. Tapi saya sayang sih ya, sayang. Kenapa? Karena disitulah kalian belajar berkoordinasi dan kerjasama. Jadi kalau kalian nggak terlibat itu sangat disayangkan. Ya untuk pengembangan dirinya akan jelek gitu. Tapi kalaupun toh memang ada yang ya udah sibuk, yang penting kan teman-teman saya nggak kelaparan, ya monggo-monggo aja gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting temennya terima gitu, nggak kerjain tapi ngasih sesuatu ya. Tapi itu kesepakatan kalian ya, bukan kesepakatan saya. Setahu saya tugas selesai dan tidak ada pelaporan untuk nilai yang jelek ya. Artinya dalam hal ini itu sudah tahu sama tahu. Tapi ya itu tadi saya tekankan, itu sangat disayangkan kalau sampai ada yang begitu. Kenapa? Karena akhirnya kalian tidak bisa belajar ya. Jadi mahasiswa itu enak loh, salah itu masih dimaklumi ya. Nggak akan kita bagaimana-bagaimana tetap kalian adalah anak didik kami. Tapi kalau kalian sudah kerja nanti, nah, itu akan berbeda cerita gitu. Status mahasiswa kalian tentunya sudah tidak diakui lagi gitu. Jadi sangat disayangkan. Jadi pada saat jadi mahasiswa ini harusnya kalian lebih banyak mau belajar ya. Gitu. Ini untuk semuanya, tidak hanya untuk di mata kuliah saya ya. Nah, ini saya mau ngejelasin terkait praktik Anfisman. Jadi untuk praktik Anfisman ini saya bagi menjadi 2 tema ya. Jadi ada tema yang nanti cukup dipresentasikan saja, ada tema yang akan kita praktekkan. Tapi yang kebanyakan presentasi sih ya, karena untuk praktek ini memang untuk sarana prasarananya belum memenuhi ya kalau untuk Anfisman di kampus kita. Nah, nanti ketentuannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu akan dibagi menjadi 2 shift ya. Pekan pertama sama pekan kedua itu akan punya tema yang sama. Jadi nggak perlu khawatir setiap pekan kalian datang terus enggak ya. Ada yang di pekan satu, pekan kedua. Kenapa? Karena kita untuk tempat tidak mendukung ya. Nggak mungkin lab itu cukup untuk 60 orang tuh nggak mungkin. Makanya kita bagi misalkan untuk tema satu ya, nanti pembagian temanya ada setelah ini. Misalkan untuk tema satu untuk shift 1 orang silakan list 30 orang. Ini untuk pekan pertama. Nah, misalkan pekan depan kita sudah mulai untuk presentasi ya, misalkan tugas apa
Untuk yang kalian kerjakan kelompok, saya bagikan pekan ini, jadi silakan dikerjakan secara kelompok mandiri, ya, tidak perlu datang ke kampus. Nah, pekan depan itu sesuai dengan jadwal luring, sesuai dengan jadwal untuk praktik Anfisman, ya. Jadi pekan pertama, misalkan pekan depan 30 orang itu untuk di hari Selasanya, untuk tema satunya, dan untuk tema satunya juga untuk yang shift kedua pekan depannya lagi, yakni di tanggal 7 Oktober. Jadi 30 orang, 30 orang. Ya. Bu, kalau pas 30 orang ini berarti kami yang 30 orang nggak ikut. Ya enggak, ya udah. Kita ada di pekan berikutnya lagi nanti. Yang jelaskan untuk temanya tetap sama. Ya, jadi kalian tidak akan kehilangan tema untuk belajarnya. Gitu. Dan seterusnya ya. Ini semoga bisa dipahami. Dan dalam hal ini nanti saya butuh si pen karena data 30 orang ini akan terupdate secara apa namanya continue, nggak bisa ditetapkan di awal karena siapa tahu ada yang berhalangan, ada yang nggak bisa tuker shift kerja. Silakan dikomunikasikan dengan temannya. Misalkan si A itu bisa di pekan pertama, si B pekan kedua, pekan berikutnya lagi si B ini nggak bisa di pekan kedua, bisa di pekan pertama, ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting di shift satu ini jangan lebih dari 30 orang. Ya, ini kurang lebih ya, karena saya belum cek jumlah mahasiswa tadi ada berapa. 60-an kalau saya lihat tadi ya. 60-nya berapa, 62, 63 itu fleksibel aja. Artinya masih bisa, entah 33 itu masih bisa. Ya, yang penting jangan sampai 40 aja. Nggak kebagian ruang sama kursi nanti kalian. Ya. Nah, ini akan diupdate setiap pekannya. Misalkan untuk pekan depan, tanggal 30 September. Nah, maka si Pen sudah ngelis pekan ini. Yo, siapa yang bisa untuk yang tanggal 30 September, 30 orang. Ngelis. Nah, begitu pula untuk selanjutnya, yang pekan keduanya, tanggal 7 Oktober, itu siapa aja, ngelis gitu ya. Jadi tidak 60 orang kerudukan besok, pekan depan datang semua, enggak. Ya, jadi dibagi. Nah, ini biasanya nanti, ya itu tadi ya, silahkan dulu-duluan, tapi jangan berantem ya, kalau berantem repot nanti. Makanya coba digunakan asas pengertian ya. Kalau sekiranya jadwal kita masih agak longgar, ya udah nggak apa-apa teman kita duluan. Kalau saya mungkin masih bisanya nanti-nanti ya. Begitu pula yang lainnya. Harus adanya saling. Kalau enggak nanti repot ya. Jadi yang betul-betul nggak bisa meninggalkan kerjanya, yaitu di prioritaskan ya, yang bisanya kapan. Tapi kalau yang masih agak longgar ya mengikuti. Jangan khawatir ya, setiap kebaikan kita itu akan ada yang membalas, bukan orang tersebut ya. Karena kita tidak boleh ketika berbuat baik itu berharap orang tersebut yang membalasnya. Tapi yakinlah Tuhan yang Maha Kuasa atau kita yang beragama Muslim punya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas dengan pintu dari pintu manapun. Artinya ketika kita dibantu orang, ya si A dibantu si B. Suatu hari nanti belum tentu loh si B ngebantu kita. Siapa tahu Allah mengirimkan bantuan dari orang yang berbeda. Bahkan orang yang tidak kita kenal sama sekalipun atas perantaranya Allah pasti bisa membantu kita. Makanya yakin saja kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Makanya dengan kalian bisa saling pengertian dengan teman pada saat kuliah ya, itu insya Allah akan ada balasannya ya. Jadi itu harus kita tanamkan. Gitu. Nah kemudian, uh, nah ini yang saya katakan tadi ya, ini insya Allah saya tidak salah menuliskan tanggal, nanti saya cek karena ini tadi dadakan ya, makanya saya minta waktu perpanjangan hanya untuk nambahin tema praktik ini ya. Jadi untuk praktik itu tidak semua yang kalian dapatkan di teori itu dipraktikkan ya. Jadi hanya ada beberapa tema saja. Tema 1 sampai tema 8 itu kerja mandiri. Ya, silakan mau kalian ketemu di kafe, mau ketemu di rumah, mau ketemu di kampus sama teman kelompoknya, bahkan sekarang ada Zoom, silakan gunakan untuk berkomunikasi. Jadi nggak ada batasan ya sekarang untuk komunikasi, bahkan melalui telepon WA, video WA aja bisa ya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa Bu, kami nggak bisa ketemu Bu. 24 jam itu sisihkan waktu untuk bisa prioritas kuliah. Ya, jadi jangan full untuk kegiatan yang lain. Karena ini sebuah keputusan yang mutlak dari kalian, jadi harus ada
tanggung jawab yang kuat agar semuanya bisa seiring berjalan. Itu ya pesan saya. Nah, kemudian di sini poin nomor 1 sampai nomor 8 ya, ada sistem rangka, sistem integumen, sistem kardiovaskuler, sistem urinaria, itu akan kita bentuk kelompok-kelompok ya untuk presentasi ya. Bu, kelompoknya bisa nggak Bu berubah-berubah? Ya bisa, tadi saya sampaikan ya. Kelompok jangan dibentuk di awal. Kelompok dibentuk di awal hanya untuk persiapan per pekannya atau per shift-nya saja. Untuk shift berikutnya berubah lagi nggak apa-apa. Saya tidak membatasi ya, karena saya tidak bisa, tidak mau nanti ada yang terpaksa tidak bisa mengikuti karena jadwalnya tidak sesuai. Misalkan untuk minggu ini silakan tentukan untuk shift 1, shift 2-nya dulu untuk tanggal 30 September sampai tanggal 7 Oktobernya ya untuk materi sistem rangka. Nah, ketika sudah dibentuk kelompoknya berarti 5 atau 6 orang yang nanti tergantung tergantung saya cek dulu jumlah mahasiswanya, nanti saya akan berikan arahan kepada si pen ya. Itu silakan bekerjasama untuk mengerjakan sistem rangka yang nantinya akan dipresentasikan. Nah, presentasi ini akan dilaksanakan secara luring ke kampus. Jadi oleh karena itu sesuai dengan ininya kesepakatannya ya silakan bagi yang betul-betul kalian itu waktunya bisa. Kan ada dua kesempatan itu ya, shift 1 sama shift 2. Ya memang betul-betul itu hanya membahas tentang tema yang sama, yaitu tema rangka. Mau shift 1 boleh, mau shift 2 boleh ya, berarti sesuai dengan tanggalnya. Nah, nanti kalau untuk tema berikutnya lagi sistem integumen ya bentuk lagi gitu ya, menyesuaikan kalian. Nah, kemudian nanti untuk yang praktiknya ya di lab laboratoriumnya itu kita akan mencoba untuk bedah organ hewan uji. Kan kalian sudah belajar tentang teori-teorinya tuh, ada sistem apa namanya urinaria, sistem reproduksi, sistem ekskresi, sistem-sistem yang lain ya. Itu nanti akan kita lihat menggunakan hewan uji ya. Karena hewan uji ini bisa bisa dikatakan hewan yang diambil nilai kemiripannya lebih dekat dengan manusia karena sama-sama dengan mamalia. Karena kita belum ada kompetensi untuk membedah secara langsung seperti kedokteran ya nanti menyalahi kode etik. Jadi kita bisanya menggunakan hewan uji, nanti menggunakan tikus kecil mencit ya, yang memang itu sudah ramah dengan dunia kefarmasian. Biasanya untuk uji-uji toksisitas obat, keamanan obat, itu kita bisa menggunakan hewan uji mencit. Selain mencit juga ada sih tikus, tapi tikus yang putih ya, bukan tikus got. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus menggunakan tikus yang standarisasinya memang ditujukan untuk hewan uji. Gitu ya. Nah, pertemuan ke-9 ujian praktek. Nah, kalau untuk praktek ini digabung karena Zoom. Nanti saya akan melaksanakan secara Zoom. Jadi yang saya bagi shift itu yaitu tadi ya, untuk yang presentasi sama yang praktek. Nah, lebih lanjutnya terkait teknisnya nanti akan saya infokan di grup ya. Nah, mungkin nanti saya akan minta si pen untuk bagi dulu ya kelompoknya, bukan kelompoknya, shiftnya dulu. Siapa-siapa aja yang bisa di shift 1, siapa-siapa aja yang shift 2, nanti nama-namanya dikirimkan ke saya. Nanti saya akan bagi kelompoknya ya. Pada saat kalian presentasi ya kelompok itulah yang ada. Qadarullah kalau memang ada kondisi yang memang sangat mepet kalian tidak bisa, ya kita nggak bisa memaksakan kondisi. Entah itu sakit, entah itu apa kan itu bukan kendali kita ya itu sudah menjadi takdir. Nah, tapi lebih banyaknya kalau sesuatu yang direncanakan ya insya Allah itu lebih matang atau sudah kita persiapkan ya. Nah, untuk eh, ketentuan kontrak ya, kuliah Anfisman, baik itu teori maupun apa praktik itu saya samakan saja karena dosennya sama. Jadi kalau dikatakan keaktifan kehadiran itu saya punya penilaian tersendiri. Jadi syarat lulus kuliah untuk mata kuliah Anfisman ini ya, itu kalian wajib hadir 75% ya. Jadi kalaupun toh memang kalian nggak bisa sama sekali, itu maksimal hanya 4 kali saja ya. Kalau sampai lebih dari 4 kali, mau berapapun nilai kalian itu tetap dinyatakan tidak lulus karena sudah menjadi ketentuan. Ini saya turunkan karena semestinya 80%
Ya, saya turunkan jadi 75%. Tapi kalau untuk Zoom ya, saya yakin tidak ada alasan yang lain, bahkan bisa disambi kalian di tempat kerja ya, atau di rumah atau di kosan ya, dimanapun kalian berada. Yang penting kondisinya oke sinyal. Kalaupun toh memang kondisi di mana ya kita nggak bisa memaksakan ya, entah hujan lebat yang memang itu membuat sinyal itu menjadi gangguan atau apa, silakan kalian infokan ke si pennya, nanti disampaikan ke saya atau langsung ke saya ya. Jadi konfirmasinya ke saya. Jadi saya akan mengambil kebijakan itu karena kalian sudah konfirmasi. Jangan sampai kalian tidak hadir, tidak konfirmasi. Bahkan tidak ada satupun teman yang tahu. Nah, di OK kemarin saya selalu mengingatkan ya, di setiap angkatan itu anggaplah seperti keluarga atau rumah ya. Jadi kalau misalkan ada yang berhalangan, ada yang mungkin tidak bisa mengikuti perkuliahan, itu alangkah baiknya silahkan diinformasikan. Karena jangan sampai ya satu keluarga, satu orang itu ada yang sakit, itu kita tidak tahu. Ya, jadi harus kita mencoba untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan itu dari hal yang kecil. Meskipun secara Zoom kebanyakan, salinglah mengenal. Ya, mana sih si Alia misalkan ya, atau yang mana yang namanya Bayu itu yang mana, Winda itu yang mana, Adela itu yang mana ya. Jadi harus tahu gitu. Jangan sampai nanti itu siapa ya namanya ya, padahal sudah satu semester. Oke lah kalau untuk semester satu masih masa-masa perkenalan ya, saya tidak begitu mentarget harus cepat hafal. Ya, syukur-syukur kalau sudah hafal mungkin sebelumnya sudah pernah kenalan gitu ya. Tapi untuk kedepannya harus tahu ya, si A, si B, si C-nya itu harus tahu. Ya, jadi kita paling tidak menjaga kekompakan ya, silaturahmi di antara kalian itu jangan sampai ada yang membatasi. Gitu. Di luar mungkin kalian sebagai sesama orang-orang yang sedang berjuang di dunia pekerjaan gitu ya. Tapi kalau di kampus kan kalian dalam satu payung sebagai mahasiswa. Jadi peran kalian harus double. Kapan saya sebagai pekerja di luar sana, kapan saya sebagai mahasiswa. Yang kalian lihat pada saat OK kemarin ya, terutama angkatan-angkatan sebelumnya, angkatan 2023, 2024, itu bukan orang yang nganggur sama sekali, nggak ada kerjaan, nggak. Mereka semua itu bekerja, ya. Bahkan nggak ada yang nggak bekerja, yang terlibat aktif dalam pelaksanaan penyambutan mahasiswa baru kemarin. Tapi saya salutnya adalah mereka bisa meluangkan waktu, komitmen, ya, semuanya terjalan. Ya meskipun kalau dari raga kelihatan lunglai ya, itu sebuah resiko. Ya, yang penting kita tetap menjaga kesehatan. Ya, artinya dalam hal ini ada yang habis kegiatan full satu hari di kampus, itu malamnya langsung kerja. Ya ada. Gitu. Makanya saya masih terhitung kalah ya dengan mereka. Ketika saya kuliah dulu, saya hanya pure kuliah. Kalaupun toh kerja itu hanya part time saja. Tidak seperti mereka yang full juga gitu ya. Jadi pagi siang itu full. Nah, terutama yang memang mereka-mereka yang jaraknya jauh ya. Nah, itu yang saya benar-benar salut ya. Jadi wirawiri kampus ke tempat kerja, ke rumah itu butuh waktu yang sangat luar biasa. Jadi kalian harus banyak sharing dengan mereka, banyak ngobrol ya bagaimana cara membagi waktunya. Ya, insya Allah itu tidak merugikan untuk kalian. Itu untuk yang syarat kuliahnya yang harus 75% ya. Jadi kalau enggak karena sakit atau yang lain jangan digunakanlah tiket gratisnya itu yang 4 kalinya itu jangan. Bisanya full. Ya, kalau full kan berarti nilainya 100% tuh. Tapi kalau enggak full kan hanya 75%. Itu sangat sayang, kurang dong nilainya. Ya, kemudian ini yang saya katakan tadi. Nah, saya punya kebijakan ya. Jika ada yang berhalangan hadir Zoom seperti ini, oke lah. Kalau sekarang kan kalian mungkin sebelumnya belum tahu nih kontrak perkuliahannya seperti apa. Kalau sekarang kan tahu ya. Jadi kalau berhalangan hadir apapun alasannya, silakan infokan di grup kuliah yang saya ampuh. Kan kalian semua sudah masuk tuh. Ya. Tujuannya apa? Agar semua peserta tahu alasannya. Jadi nggak cuma saya. Ya. Nah, kalau misalkan tidak begitu, maka kan saya tulis alfa.
Nah, hati-hati ya. Jadi saya hanya ingin kalian itu menumbuhkan rasa kekeluargaan dari hal yang kecil. Kita tuh kalau dikabarin temen itu berarti temen itu menganggap kita spesial loh. Jadi kalau kita nggak dikasih tahu sama temen, nah aduh, pasti ada rasa kok gue nggak kasih tahu ya. Nah pasti ada seperti itu. Tapi paling nggak kita belajar dari hal yang kecil. Ya nggak semuanya hal pribadi disarankan nggak ya. Tapi paling tidak yang berkenaan dengan kegiatan bersama itu silakan diinformasikan kalau memang berhalangan. Apapun itu bentuknya. Entah itu bentuk kelas seperti ini, atau nanti yang kalian aktif di organisasi, itu silakan. Jangan sampai tiba-tiba hilang, tiba-tiba tanpa kabar, tiba-tiba ke update status. Nah, itu menyakitkan sekali, ya kan? Di WA nggak balas, di telepon nggak ngangkat, ada kepentingan penting banget tapi nggak respon. Giliran bikin status bisa. Nah, itu kan hal yang menyakitkan. Makanya jangan sampai seperti itu. Ya, jadi biasanya kita bisa menilai kualitas seseorang itu ya dari caranya dia bersikap dengan orang lain. Jadi kalau caranya nggak bagus, ya berarti kualitasnya ya bisa dinilai sendiri ya, berarti nggak bagus juga. Gitu. Oke, nah kemudian ujian ini kan menjadi bagian yang terjadwal ya dalam sistem perkuliahan kita. Nanti akan ada pekan UTS, ada pekan UAS. Jadi semua mata kuliah akan diujiankan di pekan itu sesuai jadwalnya masing-masing. Nah, kalaupun toh memang ada kondisi di mana dosen saya ya dalam hal ini harus ada susulan untuk mahasiswa, itu tidak semua mahasiswa bisa ya. Susulan hanya diberikan itu kepada mereka yang tidak bisa mengikuti ujian di hari atau pekan yang sudah ditentukan. Ya kalau sudah ikut ya ngapain susulan kan gitu. Terus yang kedua, alasannya itu karena sakit ya, kena musibah sejenisnya. Ini kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Loh Bu, kok yang syarat administrasi kok nggak diberikan kelonggaran untuk susulan? Itu masih bisa diobrolkan. Kenapa harus saya berikan susulan? Nah, makanya komunikasi itu penting. Biasanya nanti di bagian keuangan itu akan memberikan informasi kepada mahasiswa bla 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 karena minggu depan sudah ujian, silakan untuk menyelesaikan administrasi. Silakan kalian segera hubungi ke bagian keuangan. Bagaimana caranya agar bisa apa namanya mengikuti ujian tanpa harus susulan. Makanya saya tidak menerima ada mahasiswa yang tidak bisa ikut ujian dan minta susulan karena biaya belum bayar administrasi. Tidak, saya tidak terima itu. Karena semua itu masih bisa dikomunikasikan. Entah kalian minta surat keterangan dulu dari bagian keuangan, yang penting bisa ikut ujian dulu dengan kesepakatan mau melunasinya kapan, ya. Jadi jangan disia-siakan itu kesempatan yang diberikan, ya. Jangan diem baik, ya. Jangan kabur malahan dihadapi, ya. Dan tanggung jawab tentunya. Ya, karena nanti dosen tidak akan mengeluarkan nilai kalau ada laporan dari keuangan kalau kalian belum memenuhi administrasi meskipun kalian sudah ujian. Nah, kalau sampai itu belum dilakukan juga, berarti kan kalian terancam tidak bisa lulus gitu. Nah, untuk terpaksa sekali bagi kalian yang tidak bisa ikut UTS sama UAS, saya pun juga punya kebijakan. Jadi susulannya tidak secara Zoom, tapi secara luring ya di kampus ketemu saya. Nah, biasanya nanti saya akan memberikan batas waktu untuk pelaksanaan UTS itu 1 minggu setelah UTS ya. Sedangkan kalau UAS itu 1 minggu setelah UAS. Dan itu harus dilaksanakan di kampus ketemu dengan saya ya. Nah, kemudian istilah remedial. Apa itu remedial? Remedial itu ujian ulang. Meskipun kalian sudah ikut ujian, tapi nilainya tidak mencukupi. Itu namanya remedial. Tapi bagi saya, remedial tidak sembarangan saya berikan kepada mereka, mahasiswa. Supaya kalian ada greget di awal. Jangan mengandalkan, nanti kan ada remedial dari Bu Kiki. Enggak. Ya, karena remedial itu hanya akan apa namanya saya berikan kepada mereka yang nilai akhirnya itu D atau E yang betul-betul tidak lulus. Bukan hasil UTS atau UAS ya, tapi hasil keseluruhan yang sudah dalam bentuk nilai D atau E ya, yang nggak lulus. Bu, kalau C mau remedial bisa nggak? Ya nggak bisa, kan udah lulus, ngapain remedial? Nah, bagi mereka yang mau ikut, kalaupun toh memang maksa banget ya, yang C mau ikut remedial, kalau udah maksa-maksa banget ya, saya susah untuk menolak ya. Silahkan. Tapi buat apa? Kenapa?
Karena saya memberikan nilainya mau dapat berapapun itu, kalau dia lulus ya, ketika remedial. Misalkan dia nilainya udah C, terus ikut remedial, dapat A harusnya. Tapi tidak saya keluarkan A, karena batas nilai yang saya berikan hanya maksimal C saja. Jadi kalau sudah C ya ketika remedial ya C lagi dapatnya. Kan buat apa gitu ya. Makanya saya peruntukkan hanya untuk yang D dan E. Saya sangat menghargai bagi mereka yang one shoot ya. One shoot itu artinya satu tembak door gitu ya. Jadi satu ujian lulus. Saya sangat menghargai itu. Makanya momen itu hanya bisa diperoleh bagi mereka yang betul-betul persiapan. Biasanya yang nggak lulus ini mungkin kurang persiapannya, gitu ya. Makanya waktu yang ada dimanfaatkan, kan kalian sudah punya kalender akademik. Dilihat nih, UTS nanti di bulan apa ya? Saya harus punya program untuk bisa belajar. Bu, saya ini tipe yang nggak bisa langsung nyimak, ketika nyimak penjelasan dosen itu langsung paham loh Bu. Ya nggak apa-apa, kalian bisa catat. Nanti pada saat waktu yang longgar di sela-sela aktivitas kalian, kalian baca, 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 baca. Karena belajar itu biasanya sesuatu yang bersumber dari hal-hal yang tidak kita sadari. Tapi ternyata kita belajar. Gitu. Bukan sistem kebut semalam ya, atau kita kenal SKS ya, sistem kebut semalam gitu. Besok ujian baru sekarang kita kedubekan untuk mencari materi, belajar, itu nggak akan maksimal. Tapi pelan-pelan ya. Saya mampunya hari ini cukup menghafal tiga saja atau memahami 3 poin. Ya nggak apa-apa, nikmati aja alurnya. Nanti nggak akan kerasa kok. Tiba-tiba ketika saatnya ujian ada pertanyaan, saya bisa. Berarti semua sudah terekam di sini tanpa kita sadari. Nah itulah makna belajar yang sebenarnya. Jadi kalian harus bisa bijak ya, kan udah pada gede-gede tuh. Artinya nggak perlu kalau dulu kan ketika masih TK, masih SD sama orang tua apa zaman dulu ya, kalau sekarang mah udah nggak begitu ya seharusnya. Belajar itu mamanya harus megang gagang sapu supaya si anak itu mau belajar. Itu saking, tapi berhasil didikan dulu itu. Anak-anaknya tetap konsisten dalam belajar. Kalau sekarang, nak belajar nak, cuma ngomong aja anaknya nggak ini. Tetap ada di depan HP lah, di depan gadget lah. Ya itulah akhirnya kita bilang itulah anak-anak gitu ya. Tapi sebetulnya itu nggak bisa kita tolerir kan takutnya kebablasan. Apalagi kalian yang udah gede gitu maksud saya. Ya jadi harus bisa mengontrol diri kapan saya harus beraktivitas kerja, kapan saya harus urusan kuliah, kapan saya harus bersama keluarga itu kalian sudah punya timelinenya masing-masing. Ya jadi harus terorganisir dengan baik ya supaya kalian bisa mulus dalam proses pembelajarannya. Oke, nah di sini saya akan mengecek ya atau cross check. Ini kalian sama-sama cross check juga ya peserta mata kuliah untuk Anvisman teori dan praktik sekaligus saya untuk absen ya. Oke, saya buka dulu untuk si kampusnya. Ya, harapannya sih semuanya sudah menyusun ya, jadi tidak ada yang tertinggal gitu. Karena ini menjadi syarat sudah disampaikan di OK kemarin ya, keaktifan kalian itu berdasarkan nama-nama yang sudah masuk di si kampus ya. Jadi kalau belum berarti kalian belum sah karena ada buktinya nanti. Tahu ya, KRS itu apa? Kartu rencana studi. Artinya kalian merencanakan dulu. Kalian mau mengambil mata kuliah apa, gitu ya. Jangan sampai nanti salah klik. Yang harusnya semester 1 kalian pilih semester 2, semester 3, nggak nyambung ya. Jadi sesuai dengan semesternya. Pastikan mata kuliah itu benar ya, karena nanti berdasarkan KRS itu dosen baru bisa menginput nilai akhirnya. Ibarat kata kalau kalian tidak menginput mata kuliah yang saya ampu di sini, Anvisman untuk yang praktek sama teori, maka di KHS kartu hasil studinya pun mata kuliah itu tidak ada di akun kalian. Berarti dosen tidak bisa menginput nilai mata kuliah itu walaupun kalian ikut kuliah. Nah, itulah pentingnya kalian menyusun KRS.
Ibarat ibarat juga dosen itu akan ngisinya di mana itu, nulisnya di mana nilainya. Kalau kalian tidak menyediakan slot untuk pengisian nilai mata kuliah yang kalian ambil, ya. Oke, saya buka untuk yang absensi di si kampus ya. Ini sekaligus saya absen untuk yang praktiknya ya. Semoga sih. Tapi saya di sini eh, tidak melihat yang susulan. Tadi si pennya menginformasikan ke saya susulan ada ya? Mana si pennya tadi? Ada Bu, saya Bu Iya, susulan. sudah nyusun KRS belum? Sudah Bu, Di mana nyusunnya? di di KR di KRS Bu, udah Enggak, disusun maksudnya KRS. kampus apa siakat? Di Siakat. Nah, nanti coba konfirmasi ke Bu Yuli ya. Baik Apakah Bu. yang mengulang di sana atau di si kampus? Karena untuk angkatan 2025 semuanya di si kampus, tidak di siakat seperti angkatan sebelumnya, ya. Karena Baik saya Bu. khawatirnya nanti nilai yang sudah kamu peroleh di mata kuliah ini saya nggak bisa nginput karena nama kamu nggak ada. Atau ada, sudah ada. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Iya Bu. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, nanti itu solusinya, konfirmasi ke Bu Yuli. Baik, yang saya sebut namanya ini untuk yang teori ya. Kalian nggak usah bingung mengenai jadwal yang tertera pada si kampus, karena itu hanya untuk formalitas saja. Kata realnya kita sesuai dengan jadwal yang disarankan oleh akademik. Ya. Oke, atas nama Adela Rahmadani ada? Hadir, Bu. Oke, untuk yang praktik ya juga sama. Alia, Hadir, Bu. Alia di prakteknya juga ada. Kemudian Amelia ada. Hadir, Bu. Ada dua ya, Amelia sama Amelia Deva Saputri. Ada Amelia, hanya Amelia saja sama Amelia Deva. Amelia Deva ada. Hadir, Bu. Kemudian Andika Alrizky ada. Ada Bu, ada. Kemudian Anissa Dwi Elvira ada. Hadir, Bu. Arini, Hadir Bu. Atika, Atika ada. Hadir Bu. Alfia, Hadir, Ibu. Aziz Latif, Hadir Bu, hadir. Kamelia, Hadir Bu. Citra, Citra, Hadir, Bu. Damar, Hadir Bu. Desi Kurniawati. Oh, ini Itu yang dokter keluar ya? kayaknya loh Bu. Mm-mm. Devita Dwi, Hadir Ibu. Diah Putri, Hadir Ibu. Eka Septiani, Hadir Ibu. Esther, Hadir Ibu. Fajar Amalia, Hadir Bu. Fatika Cindy, Fatika, Via Trisna, Gideon Daud Vandeno Prayoga. Hadir Bu. Ini kamu panggilannya apa ini? Fanden Bu. Oh, Vanden. Iya. Lady, Hadir Bu. Lutfia, Hadir Bu. M. Aditya Nugroho. Hadir Bu. Nah, ini panggilannya apa ini? Hadir Bu. Adit. Yang lain boleh request ya, kalau biasa dipanggil apa boleh, biar teman-temannya juga ngikutin ya. Karena nanti kalau kayak Vanden ini kan taunya nama depannya ya, Gideon, nanti nggak nengok pula dipanggil kan, karena biasa Vanden. M. Dawami Akbar, Hadir Bu. apa panggilannya? Dawami Bu. Oh, Dawami. Maura Sulistianingsih, Hadir Bu. nama depan ya, Maura ya. Ya Bu. Muhammad Kemal Prasetyo,
Hadir, Bu. Ya, panggilannya Kemal, Bu. Kemal ya. Karena saya yakin nama yang kedua ya. Iya, Jarang Bu. kalau dipanggil yang depannya karena panjang. Nabila Nur Azizah. Hadir, Bu. Nabila panggilannya ya. Naswa Sasmita Jahwa. Hadir, Ibu. Naswa. Ini Iya, yang Bu. Pranita yang kemarin keluar ya. Putih Mutiara. Hadir, Bu. Panggilannya Putih. Putih. Kemudian Putri. Nah, ini agak-agak ini ya. Kalau keseliwer telinganya Putih, nanti yang jawab Putri. Giliran Putri yang jawab Putih gitu ya. Harus jelas ini pelafasannya teman-temannya ya. Ada Putih, ada Putri. Nah, kalau Putri Melina panggilannya apa? Ibu. Putri. Oke. Ya. Ada Rams Flel Arsa Jevanya. Hadir, Panggilannya Bu. Panggilannya Zef. Zef. Ya, Nama akhirnya malahan ya, Zef. yes, betul, Bu. Nah, ini sekalian dikenalin teman-temannya kalau manggilnya sesuai saja ya, biar kalian juga nggak bingung nanti. Resti Ayu, panggilannya Hadir, Bu. Resti. Resti ya. Ya. Sandrina Meilani, Hadir, Ibu. apa? Sandrina. Panggilannya Ame, Ibu. Oh, Ame. Wah, beda jauh kalau Ame ya. Ya, itu nggak apa-apa, nanti disesuaikan temannya ya. Iya, Ibu. Sinta Puspitasari, Hadir, Bu. panggilannya Sinta. Ya. Siti Ainun Nikmah, Hadir, Bu. panggilannya Ainun. Ainun. Habibinya mana? Syak, apa ya? Sakilha apa Sakila bacanya? Sakila ya. Ya, Bu. Panggilannya Sila. Kila. Ya. Kemudian Siva Ade Mustika. Mana Siva? Hadir, Bu. Benar namanya Siva panggilannya. Ya, Siva. Oke. Tahira Mahdia Az-Zahra. Mana? Panggilannya Tahira, Bu. Tahira. Kemudian Winda Apriliani Deviles Hale. Mana? Hadir, Bu. Panggilannya Winda, Bu. Winda. Oke. Yunita Abelia. Mana? Hadir, Ibu. Panggilannya Abel. Nobel. Yusuf Sugeng Prasetyo. Mana? Hadir, Ibu. Panggilannya? Sugeng, Bu. Panggilannya Sugeng. Iya, Bu. Oke. Kemudian Ade. Nah, kalau Ade ini satu, ini nggak mungkin ada panggilan lain ya. Mana Ade? Hadir. Iya, Ade ya. Iya. Kemudian Betty Senjani. Hadir, Bu. Panggilannya? Betty. Oh, Betty. Dewi Sinta. Mana Dewi Sinta? Hadir, Bu. Panggilannya Dewi atau Sinta? Panggilannya Sinta juga, Bu. Oh, Sinta. Nanda Martatian. Hadir, Bu. Panggilannya? Nanda, Bu. Nanda. Oke. Wulandari Elisa Putri. Hadir, Bu. Wulan. Iya, Bu. Oke. Yeti Novika Seli. Hadir, Ibu. Panggilannya? Yeti, Bu. Yeti. Alvira Naila Ayu Prameswari. Mana? Ini kalau Hadir, Bu. yang namanya panjang-panjang waktu ujian repot nulis nama ini. Kayak saya ya, repot nulis namanya. Panggilannya siapa? Alvira? Ya, betul ya Alvira ya. Kemudian Amelia Azahra Mustaanah. Mana? Hadir, Bu. Amelia juga namanya? Iya, Bu. Aduh, ada 3 ya Amelia ya. Iya, Bu. Dan ketukar ya, nama keduanya boleh disebut lah Amelia Azahra. Tadi Amelia siapa yang di atas? Ada yang Amelia saja ya. Intan Fadilah. Mana Intan? Hadir, Bu. Panggilannya Intan. Iya, Bu. Kemudian Marsha Ayu Safitri. Mana? Hadir, Bu. Panggilannya Panggilannya Marsha, Bu. Marsha. Interbernya mana?
Nggak ada, Bu. Oh, enggak ada. Nanja Ayu Saputri, mana? Hadir, Bu. Panggilannya? Lanjar. Ya. Nakila Rahwatikda, mana Nakila? Hadir, Ibu. Bener ya, Nakila ya panggilannya ya. Iya. Neti Syariani BR Manulang, mana? Hadir, Bu. Nah, ini satu ini kali ya sama angkatan sebelumnya. Ada yang kenal namanya Anggi Manulang? Oh, enggak, Bu. Oh, enggak ya. Itu juga sama namanya, Manulang juga belakangnya. Itu marga, Bu. Iya, marga. Berarti sama ya sama dia ya marganya. Iya, Bu. Panggilannya apa, Neti? Neti. Oke. Pinky Ayudia Prawesmari. Kok sama ini kayak yang di atas ya? Prameswari. Ada Pinky Ayudia Prameswari? Ya, Bu. Panggilannya Ibu. Pinky. Cynthia Ramadhani. Mana? Hadir, Ibu. Panggilannya? Iya, ya. Oh, jauh bener. Panggilannya Yaya dari Cynthia. Kemudian Siva Fatika Sari. Hadir, Ibu. Panggilannya Siva. Ya, Bu. Yang terakhir ya, berarti udah nggak ada lagi nih. 62 nih. AR Rahma Mulyani Putri. Mana? Hadir, Bu. Ini memang disingkat atau bagaimana? Iya, Bu. Memang kayak Oh, gitu. memang benar tulisannya ya? Iya. Benar-benar, Bu. Nanti ini sangat menentukan ijazah. Ibu, Hmm, Ibu Mas Fatika hadir. ya, Bu, maaf. ya. Kok nama saya nggak ada? Nah, kan? Kemana nih nama Aan? Bingung juga Mana? saya. Kamu kalau yang di teori ada kalau nggak salah. Ada nggak ya? Di sini nggak ada. Karena saya bingungnya di sini kalau yang di teori itu ada 63. Yang di praktek ada 62. Ini berarti ada yang nggak ngisi satu ini. Siapakah dia? Saya belum nemu. Saya berarti, Bu, ya. Nah, coba dicek. Kamu yang di praktik Anfisman belum ada. Ya, tadi saya nggak kelewat kan? Nanti saya kirimkan ininya ya, apa cetaknya biar kalian bisa cek satu-satu. Bu. Maaf. Ini AR Rahman tadi panggilannya apa? Ama, Bu. Dipanggilnya Ama. Ama, oke. Nah, itu sambil kalian dicek ya, nama-nama ini jangan sampai ada yang salah huruf, titik koma, di koma enggak ya, titik ya, yang diperhatikan ya. Karena itu nanti sangat mempengaruhi jasa kalian. Ya, kalau salah, waduh, repot nanti bikin ulangnya itu sangat lama sekali dan STR-nya tentunya. Nah, ini untuk yang ulang tadi atas nama Nur Aisyah nggak ada. Kita lihat sama-sama tadi ya. Jadi silakan dikonfirmasi ke Bu Yulinya. Nanti gimana Ya, Bu. itu ya? Ya, baik, Bu. Oke, cukup untuk presensi. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah ada satu lagi yang mau saya sampaikan ya. Sebagai pemanasan untuk apa namanya pertemuan kita hari ini. Nanti pertanyaan setelah saya ini ya, setelah saya tutup ya, kalau mau ada yang ditanyakan. Jadi ini tugas pribadi ya, tidak usah diambil pusing, tidak usah diseriusin dalam tanda kutip bikin stres gitu ya, tetap dicari jawabannya tapi santai saja. Karena saya juga belum memberikan perkuliahan, tapi paling tidak ini sebagai spill awal ya, supaya kalian belajar dulu singkat, padat dan jelas ya. Pertanyaan yang pertama, definisi anatomi dan fisiologi manusia itu apa? Ya. Kemudian yang kedua, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang kaitannya untuk nantinya kalian sebagai tenaga teknis kefarmasian, ya. Kalau sekarang tenaga vokasi farmasi ya namanya. Itu penting. Nah, pentingnya tuh apa? Kalian belajar untuk mata kuliah ini ya bagi tenaga vokasi farmasi. Ini langsung saya ganti aja lah biar nanti kalian menggunakan istilah yang baru ya. Karena namanya itu bukan TTK lagi sekarang. Tenaga
Vokasi Farmasi. Kalau gelarnya masih sama ya, AMD Farm. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, dibuat enjoy saja ya. Jadi buat penjelasan ya tentang pertanyaan tadi itu ya, definisi anvisman itu apa, kemudian pentingnya mata kuliah ini bagi tenaga vokasi kefarmasian itu apa. Silakan cari referensinya di Google banyak ya. Nggak mau cepet ya pakai chat GPT ya boleh ya. Yang penting itu improvisasi dari kalian. Karena saya pengen kalian itu belajar komunikasi ya, silahkan buat video reelsnya ya. Kalian ngerekam kalian sendiri atau minta tolong temennya juga boleh ya, maksimal 60 detik untuk menjelaskan dua pertanyaan itu. Ya, definisi anatomi fisiologi manusia itu apa dan pentingnya untuk tenaga vokasi farmasi itu apa ya. Nah, silakan kalian buat video, baik itu kalian mau versi formal boleh, ya, atau semi formal juga boleh. Tapi bukan komedi ya. Kalau komedi nanti kita nggak menghargai ilmunya. Jadi dibuat versi formal sama semi formal. Kalau semi formal itu bahasa-bahasa gaul kekinian boleh, ya. Artinya biar kalian bisa mengajak teman-teman yang lain untuk belajar hal yang sederhana. Kalau mau formal juga boleh, kayak kalian presentasi ya, itu boleh ya. Nah, tentunya dalam hal ini jangan lupa diawali dengan salam dulu ya, perkenalkan nama siapa, NIM, terus tugas mata kuliahnya apa, dari kampus mana. Ini hampir sama kayak video perkenalan kemarin. Hanya saja sedikit saya sampaikan ya. Jadi memang saya baru lihat video perkenalan kalian itu pada saat kalian mau fun day kemarin. Ya, awalnya saya pikir semuanya lancar ya, semuanya bisa dibuka, jadi semuanya bisa ikut dalam penilaian. Tapi sayangnya ada beberapa link yang dikirimkan ke saya nggak bisa buka. Bukan nggak bisa buka sih, link sudah tidak tersedia, berarti kalian sudah menghapus itu. Itu sayang loh. Kenapa? Kalian nggak malu kan untuk mendeskripsikan kalian kuliah di mana? Itu harusnya jadi kebanggaan, ya. Nggak apa-apa, nggak usah dihapus, biarkan di situ ya. Jadi biar orang juga tahu proses kita ya. Kita pun bisa mengetahui apa sih motivasi kita. Itu kan motivasi untuk kalian. Kenapa saya mengambil D3 farmasi gitu ya. Ya semoga sih bukan karena dihapus ya, atau mungkin ada link yang kurang pas. Nah, saya mau minta kalian revisi, tapi waktunya sudah tidak terburu Bu, tidak tercukupi karena kalian tentu sibuk sudah mau persiapan fun day. Jadi ya akhirnya yang dinilai itu yang saya like saja ya. Tapi kalau yang tidak ya mohon maaf saya nggak bisa buka linknya. Kalau kalau bisa saya buka pasti saya kasih like ya atau kasih jempol untuk yang laki-laki ya. Jadi dalam hal ini tuh penting sekali untuk kita apa namanya membranding ya. Karena sekarang itu kan apa-apa sudah zaman teknologi. Jadi kalau kita nggak menggunakan teknologi, kita akan jauh gitu ya. Kita akan ketinggalan. Gitu. Bagi yang belum punya IG silahkan dibuat khusus lah ya, buat refreshing aja gitu ya. Sebetulnya sosial media itu bukan melulu tentang keburukan kok, bukan melulu tentang kejahatan. Semua tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau kita sering ngebuka hal-hal positif, insya Allah yang keluar-keluar di FYP-nya itu yang positif semua. Kan biasanya mengikutin yang kita sering buka biasanya. Tapi kalau bukanya hal-hal yang negatif ya siap-siap keluarnya negatif terus gitu loh. Karena biasanya menyesuaikan dengan kebiasaan kita bersosmed seperti apa gitu ya. Makanya kalau ingin mendapatkan banyak hal tanpa harus kita datang langsung ya dengan teknologi online itu. Kan kalau kita zaman dulu belum ada sosmed seperti sekarang, sekedar untuk mendapatkan ilmu saja kita harus di perpustakaan. Ya. Dan itu syaratnya banyak, harus punya kartu, nanti kalau bukunya hilang, ya kita ya menyesuaikan zaman sekarang ya. Semua bisa diakses dari rumah, ya dimanapun kita berada. Tapi bukan berarti kita tidak ke perpus, tetap. Tapi kan nggak harus setiap saat. Gitu. Ada kalanya kita melalui sosial media atau Google, ada kalanya kita langsung datang ke perpustakaan.
Ya, sama halnya dengan kuliah yang kalian tempuh. Ada kalanya kita online seperti ini, ada kalanya kita ketemu langsung di kampus. Jadi kalau pas online, ya manfaatkan pertemuan online itu. Ya kalau kita ketemu di kampus, ya manfaatkan juga kita ketemuan di kampus. Ya jadi datang gitu ya, jangan nggak datang gitu ya. Itu sih harapannya. Ya ini mohon maaf ya kemarin yang tidak saya kasih like atau tidak menjadi nominasi dalam penilaian karena linknya tulisannya tidak tersedia lagi. Ya berarti kan sudah hilang itu linknya ya. Atau kalian salah mengambil linknya, yaitu saya kurang paham ya, karena sudah tidak ada waktu buat nanyain lagi. Nah, kalau untuk tugas ini ya jangan dihapus-hapus dulu. Kalau dihapus berarti nilai kalian tidak ada, itu ancaman dari saya ya. Karena ketika kalian ngirim tugas linknya itu nggak selalu saya langsung ngecek. Bisa jadi nunggu ngumpul dulu baru saya cek. Bisa jadi nanti pada saat UTS baru saya cek. Pokoknya sebelum kalian dinyatakan lulus untuk mata kuliah Anvisman ya jangan dihapus kalau mau cari aman ya. Nah, video itu ya tadi silakan dibuat di Reels Instagram ya selama maksimal 60 detik ya, maksimal saja nggak usah panjang-panjang ya. Kalau kurang boleh ya boleh, yang penting sudah menjawab itu semua. Nah, boleh versi formal, boleh semi formal, tapi bukan komedi ya, bukan yang bercanda-bercandaan, bukan ya. Nah, video diawali dengan salam, perkenalan ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian di bagian atas itu diberikan logo kampus kita, kan kalian sudah punya tuh masing-masing ya. Dan mahasiswa itu tidak menggunakan masker supaya saya tahu dan familiar si A, si B, si C-nya ya. Boleh nggak Bu di dubbing? Boleh, sistem edit sudah banyak ya. Yang penting sesuai dengan apa gerakan mulut kalian. Kalaupun toh memang pada saat take-nya kalian ada yang salah ya silakan di dubbing atau memang dari awal udah langsung diniatkan dubbing juga boleh. Yang penting harus sesuai dengan gerakan mulutnya. Kan yang dubbing kalian sendiri. Kalian juga yang diambil gambarnya. Jadi tidak masalah ya. Yang masalah adalah yang diambil orang lain. Nanti saya kenalnya sama orang lain itu ketimbang yang punya video ya. Gambar video harus jelas, tidak blur ya. Kalau sekarang itu kan teknologi sudah canggih, kalian semua pasti HP-nya lebih bagus daripada saya ya. Jadi udah nggak diragukan lagi kualitas gambarnya, sudah oke semua ya. Suara atau tulisan harus jelas. Jadi kalau kalian merasa suara yang kalian keluarkan itu masih kecil atau mungkin belum terlalu jelas, boleh kok pakai teksnya. Ya kan sekarang sudah banyak tuh ya editing untuk video yang ada teksnya itu yang mengikuti apa yang kita ucapkan biar mereka-mereka yang menyimak itu tahu apa sih yang kita sedang sampaikan. Yang jelas menyampaikan dua jawaban untuk pertanyaan itu saja ya, nggak boleh-boleh yang lain ya. Ya perkenalan ya, kemudian definisi anatomi fisiologi manusia itu apa, kemudian pentingnya mata kuliah Anvisman bagi tenaga vokasi farmasi itu apa. Nah itu ya, kemudian pengerjaannya silakan diimprove sendiri kreativitasnya ya, tapi ingat akun realnya tidak dikunci ya, jangan dikunci, kalau dikunci nggak bisa masuk saya. Mungkin itu yang apa namanya yang link-link nggak bisa dibuka atau tidak tersedia mungkin saja ya karena itu saya juga kurang paham ya atau kalaupun toh memang kalian privacy banget pokoknya nggak pengen orang lain tahu tentang kehidupan pribadi saya di IG ya nggak apa-apa tapi ya itu tadi konsekuensinya silakan sediakan IG yang untuk keperluan kampus ya karena kedepannya kalau saya yang mengampu saya masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya karena saya selain kalian itu belajar tentang keilmuan tentang materi saya juga ingin kalian itu belajar tentang teknologi juga tentang kekinian biar kalian bisa mengabdi dari ilmu yang kalian peroleh ya karena apa dengan yang kalian peroleh itu tentunya bermanfaat untuk orang lain itu kan mengabdi namanya ya tidak harus terjun langsung tapi paling tidak dari video yang kita sharekan itu membuat orang jadi tahu itu kan udah nilai ibadah kan bagus untuk kedepannya daripada kita komen-komen yang nggak jelas di akun-akun orang ya tanpa memberikan solusi yang jelas ya sudah kita buat video yang memang itu penting dan bermanfaat untuk orang lain ya. Kemudian, nah ini yang saya sebutkan tadi, selama belum selesai satu semester dan dinyatakan lulus kaliannya, nilai sudah bisa dikeluarkan, tidak boleh dihapus dari Reels ya.
Karena biasanya saya itu akan melihat keseluruhannya itu setelah saya mengambil nilai untuk ujian biasanya. Kemudian link video dikumpulkan ya paling lambat hari Jumat. Ya, bener Jumat nggak sih tanggal 30 Oktober? Nanti cek lagi ya. Pokoknya tanggal 30 Oktober lah ya, akhir bulan ini. Nanti untuk pengumpulannya saya akan berikan linknya. Kalian bisa kopikan linknya di Google Form yang saya sharekan di grup nanti. Makanya jangan sampai ada mahasiswa yang tidak masuk grup, pasti akan ketinggalan. Ya. Nah, sertakan hashtagnya ya. Jadi hashtagnya Tugas Anvisman 1, Akfar Cevada ya. Masuk Akfar Cevada 2025, mata kuliah Anvisman. Lain-lain boleh ya, tapi yang relevan dengan video. Kalau mau menambahkan hashtagnya juga boleh. Oke, cukup ya untuk pertemuan kita. Silahkan sebelum saya tutup. Berarti besok kita tidak perlu Zoom ya untuk yang teori. Karena saya sudah menyampaikan semua di sini. Tinggal si pennya nanti bisa melaporkan untuk 2 acara saja, teori dan prakteknya ya. Dan nanti atau besok saya akan sharekan untuk yang ini video yang akan kalian simak 1 pekan ke depan untuk materi pekan depan, dan yang praktik itu modulnya ya yang bisa kalian ini. Tapi nanti sebelumnya tolong Vanden, mana Vanden? Ya, Bu. Silakan dirembuk di kelas kalian ya untuk 2 shift itu ya. Shift pertama sama shift kedua. Nanti nama-namanya dikirimkan ke saya. Shift pertama itu, shift pertama berarti pekan pertama, shift kedua berarti pekan kedua ya. Nah, itu nanti dikirimkan ke saya, nanti akan saya ini tentukan kelompoknya, atau nanti saya infokan lagi ke Vanden kalau memang ada request dari kalian yang menentukan kelompoknya. Tapi harapannya sih tidak tidak menggrup yang memang sudah biasa gabung. Kalau saya kan netral ya, artinya kalian harus bisa berkomunikasi ke semua orang. Jadi jangan hanya tentang grupnya saja atau kelompok atau bestie-bestinya saja ya. Jadi harus semuanya itu membaur gitu. Saya tunggu maksimal besok Vanden untuk nama-nama itunya ya. Yang Ya, shift Bu. pertama sama shift kedua nanti dikirimkan ke saya. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan boleh sebelum ditutup. Izin Ibu mau bertanya. Ya, silakan Rahma. Tadi kan Ibu menyebutkan untuk deadline pengumpulan link videonya 30 Oktober ya, Bu. Terus setelahnya disusul dengan bulan ini. Maksudnya 30 Oktober bulan depan atau bulan September ya, Bu? Oh iya ya, saya harusnya Oktober tadi ya. Iya. September maksudnya. Oh iya, Bu. Yaudah. Iya. Makasih, Bu. Ya, biasalah itu tadi kejar tayang sekali saya. Makanya saya minta perpanjangan waktu karena ngerjain itu. Ya, 30 September ya. Maaf semuanya. Nggak usah lama-lama lah, kan videonya gampang itu. Sambil kalian santai-santai makan siang aja bisa. Bu, boleh nggak Bu ngejelasinnya sambil saya ini di tempat kerja? Ya boleh. Yang penting pokoknya yang tersorot itu aman. Jangan sampai nanti kalian di kosan bikin video, di belakang ada jemuran. Waduh, jangan lah ya. Nah, itu nanti dilihat teman-temannya jadi nggak enak gitu. Apalagi jemurannya yang macam-macam itu. Nah, itu ya. Jadi cari background yang sekiranya aman untuk dilihat banyak orang. Ya. Kalau mau nggak ini ya di blur boleh ya. Intinya yang aman lah, mau dimanapun kalian. Yang penting jangan di kamar mandi aja bikinnya ya, repot nanti. Oke, ada yang lain? Ada? Bu, saya Dewi Sinta mau tanya, Bu. Ya, silakan. Apa namanya tadi kan pakai hashtag ya, Bu, videonya ya? Mm-mm. Tadi saya kurang kurang jelas tadi hashtagnya apa aja ya, Bu? Iya, nanti dikirimkan materinya. Oh, dikirimkan. Oke. Yaudah. Saya Makasih. biasanya biar itu tadi ya, ke depannya biar tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi saya akan merekod setiap Zoom kita, terutama yang ada sesi tanya jawab ya. Karena itu akan menjadi bukti otentik. Kalian berhak menuntut saya kalau sampai ada nilai yang belum dicantumkan untuk keaktifan misal. Bu, tanggal sekian, jam sekian, saya nanya loh Bu, saya jawab loh Bu, kok Bu Kiki nggak masukin nilai keaktifan saya? Nah, itu boleh.
Makanya saya memberikan buktinya yaitu rekod. Biasanya nanti dari Zoom ini saya upload ke YouTube ya, nanti linknya saya sharekan ke kalian. Jadi kalau ada yang mungkin di antara kalian sinyalnya tersendat-sendat, ada yang gangguan, kepental, itu kalau mau nyimak lagi boleh ya. Kemudian kalau ingin melihat siapa aja yang sudah menjawab atau saya sudah dimasukkan belum namanya itu boleh. Ya, nanti bisa saya akan sharekan di grup kuliah ya. Jadi semuanya bisa satu untuk semua gitu. Oke, itu ya. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, Ibu, Ibu maaf, saya Citra mau tanya, itu kalau misalnya mau lihat nilai di mana ya, Bu? melihat nilai gimana maksudnya? Kan kata Ibu kita bisa lihat ini nilai kita. Nah, itu di mana ya, Bu? Oh, maksudnya Atau transparansi tadi. Ya ke dosennya iya, masing-masing nanti kalau sudah selesai, boleh kalian menghadap boleh. Dosen nggak akan marah ketika kalian menanyakan nilai, misalkan nih, kan biasanya nanti dosen itu dari akademik akan share nilai itu. Nah, kalian akan diberikan masa kalau kalau kita sebut masa sanggah ya. Jadi dari nilai yang sudah disairkan itu kalian telaah. Kok kayaknya saya nggak mungkin loh Bu dapet C ini Bu. Saya masuk terus, tugas saya lengkap, bla 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 semuanya ikut. Kok dapet C ya Bu? Datang ke dosennya. Atau kalau dosennya mungkin sedang berhalangan, datang ke akademiknya. Bu Nurulnya. Kenapa? Karena dosen pasti ngirim nilai ke akademik. Nanti dari akademik akan dilihatkan, ini loh kamu tuh gara-gara nggak ngumpul tugas. Loh Bu, saya ngumpul tugas loh Bu ya, silakan selesaikan dulu dengan dosennya, gitu biasanya. Ya, jadi ya itu makanya pastikan kalian itu tervalidasi dengan dosennya ya. Kalau kalian ngumpul tugas, pastikan kalian tuh sudah diambil nilai tugasnya itu, gitu. Dicek bener. Misalkan kayak saya biasanya nggak akan minta kalian ngeprint tugas segitu banyaknya ya, karena saya juga ingin kalian juga paperless ya, jadi hemat kertas, baik untuk hemat kantong kalian, juga untuk kesehatan lingkungan ya. Nah, biasanya saya akan mengirimkan link drive pengumpulan. Silakan tugas ini dikirimkan melalui link ini. Kalian jangan hanya ngecek satu kali tugas saya sudah masuk atau belum. Dicek 2 kali, 3 kali, benar-benar nama kalian ada di situ. Itu ya. Jadi dalam hal ini harus jelas. Bila perlu nih, kalian screenshot tuh file yang sudah dikirimkan ke link drive ya. Nanti screenshot itu dibutuhkan ketika kalian dinyatakan belum mengumpulkan tugas. Penting itu ya. Udah kalian ngumpulin tugas, nggak ada buktinya, ternyata nilainya nggak ada, kan sakit. Kalian membuktikan nggak bisa. Nah, tapi kalau semisal kalian punya bukti screenshotnya, disimpan dulu itu screenshot. Kalau suatu hari nanti apesnya, dilalahnya dosennya tidak menyatakan kalian ngumpulin tugas, kalian bisa nyodorin, Bu, ini saya sudah mengirimkan buktinya ini, screenshot ini. Udah selesai. Makanya sekarang itu apa-apa harus ada buktinya. Ya, jadi teknologi itu membantu sebetulnya. Kalau dulu ngumpul tugas harus ke kampus, harus ketemu dosen, ya datang ke kampus, kalau dosennya nggak ada nggak bisa. Kalau sekarang dimanapun kalian berada, dosen di mana bisa berkomunikasi. Nah, itulah kelebihan teknologi zaman sekarang. Jadi kenapa saya memanfaatkan teknologi itu ya salah satunya kalian sedang berada di di kondisi yang memang teknologinya mendukung. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin beda dengan zaman saya atau zaman-zaman yang lainnya yang mungkin kuliah atau sekolahnya udah zaman-zaman dulu banget gitu ya. Gitu. Oke, itu saja ya mungkin dapat saya sampaikan. Yang jelas jadikan semester 1 ini sebagai adaptasi atau penyesuaian, baik itu kalian menerima saya sebagai mahasiswa dan menerima lingkungan satu angkatan dan menerima bagaimana saya mengikuti perkuliahan. Itu kan dunia baru semua bagi kalian. Adaptasi itu dulu, pelan-pelan ya. Tapi tetap menjaga agar nilai kalian jangan sampai ambruk-ambruk banget. Kalaupun toh memang masih adaptasi nilainya belum maksimal nggak apa-apa. Ya.
istilahnya masih pemanasan. Nah, nanti semester kedua kita evaluasi ya. Kekurangan kita kemarin apa, itu harus diperbaiki ke depannya. Syukur-syukur kalau semester 1 ini langsung melejit nilainya, alhamdulillah. Ya, artinya bagaimana PR-nya adalah kita menjaga supaya nilai itu tetap bertahan ya, atau mempertahankan. Karena banyak orang yang bilang meraih mempertahankan itu lebih sulit ketimbang meraih. Katanya sih begitu. Tapi ya kita buat santai aja, mempertahankan sama meraih itu sama-sama mudah gitu aja. Ya, agar kita termotivasi untuk tetap bisa meraih dan mempertahankan apa yang sudah kita raih. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, itu saja dari saya ya. Terima kasih untuk kehadirannya ya, dan terima kasih untuk keaktifannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa meninggalkan Zoom ya. Ya, Bu. Bu.